Let's go. Selamat siang Ibu Nuraini. Selamat siang. Baiklah, di sini bolehkah Rina ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk berbincang-bincang mengenai pengalaman Ibu dalam dunia mengajar dan mendidik di jenjang sekolah dasar. Boleh. Pengalaman Ibu dalam mengajar pasti banyak sekali. Bolehkah Ibu menceritakan sedikit tentang pengalaman Ibu dalam pengelolaan kelas, terus dalam karakteristik siswa, dan bagaimana daya tangkap siswa di kelas tersebut? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Pertama, mungkin banyak sekali karena sudah lama yang mengajar, jadi banyak pengalaman-pengalaman di kelas itu. Kadang kan kalau mengajar itu nggak harus dari kelas 1, kelas 2, kadang berubah. Oh, tahun ini misalnya mengajar kelas 1, nah bisa tahun depan merubah, oh belajar kelas ini 4. Jadi pernah mengajar di kelas rendah dan mengajar di kelas tinggi. Nah, di dalam pengalaman itu banyak kita, namanya anak-anak, kadang ada pengalaman yang lucu, kadang anak-anak itu ada yang sedih, ada gembira, atau misalnya anak-anak itu wah karena ribut nakal kita pengen marah atau kesal. Jadi banyak sekali dalam proses pembelajaran mengajar itu yang kita alami. Nah, di dalam pengelolaan kelas, kalau di dalam pengelolaan kelas itu yang utamanya setelah kita masuk di dalam kelas itu, yang pertama dilakukan oleh seorang guru adalah penguasaan kelas, di mana mengkondisikan kelas itu bisa tertib dulu, kemudian anak itu siap untuk menerima pelajaran. Jadi kalau misalnya di pengelolaan kelas itu anak itu sudah rapi, dirapikan dulu, kemudian yang alat tulis bukunya disiapkan, kita tanya gimana kabarnya, apakah ada yang tidak masuk, apa sehat, itu pokoknya kondisikan siswa itu siap dulu dalam menerima pelajaran itu dalam pengelolaan kelas. Kemudian kalau dalam masalah karakter, kalau karakter itu misalnya siswa itu minimal maksimal banyak dalam satu kelas itu misalnya 25 anak. Tentu berbeda-beda karakter anak tersebut. Gak mungkin yang sama kalau anak itu. Kadang anak-anak itu ada yang memang di kelas itu hanya duduk saja, dia mendengarkan belajar gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang anak-anak itu kita ngomong, dia ngomong juga. Ada juga macam karakter anak itu. Kadang kan ada yang misalnya kita memberikan pertanyaan, anak-anak itu berani menjawab, ada yang tidak berani, itu karakter malu atau karena tidak tahu. Untuk selanjutnya masalah daya tangkap. Kalau daya tangkap anak itu bermacam-macam. Kadang anak itu ada yang memang cepat kita sampaikan, dia langsung kan. Ada yang cepat, ada yang memang sedang anak ini, ada yang memang lambat. Kalau di anak yang memang butuh bimbingan atau memang agak kurang, jadi kita harus lebih memprioritaskan gimana anak tersebut kita kasih perhatian dengan pendekatan. Kalau dalam anak itu ada yang memang setelah disampaikan dia cepat menangkap, ada yang memang lambat, bisa misalnya kita sampaikan nanti ditanya nggak tahu lagi lupa ya. Jadi bermacam-macam daya tangkap karakter yang ini di dalam kelas anak tersebut. Mungkin itu saja pengalaman atau kesan-kesan selama mengajar saya. Terima kasih. Iya, baik. Itu pengalaman yang pernah Ibu rasakan, pernah Ibu lalui dalam mengajar dan mendidik anak sekolah dasar.
Nah, dalam mengajar dan mendidik itu, Ibu pernah juga menerapkan yang namanya sistem pembelajaran kelas rangkap. Apakah Ibu pernah mendengar atau pernah juga menerapkan sistem pembelajaran kelas rangkap tersebut? Iya, pernah. Pernah. Bagaimana proses jalannya kelas rangkap yang pernah Ibu lakukan? Dalam proses kelas rangkap ya, kalau kelas rangkap itu jadi kita seorang guru memberikan pelajaran dalam 2 kelas sekaligus dalam waktu yang sama. Jadi kita memasuki kelas rangkap itu yang pertama mungkin proses ya. Iya. Ya, proses itu mungkin sama dengan menyampaikan kelas yang satu kelas. Jadi kalau ini merangkap sekalian 2 kelas, satu guru dalam mengajar 2 kelas. Iya. Jadi mungkin hampir sama dengan yang itu, berarti yang pertama yang harus kan kegiatan awalnya dulu ya, kegiatan awal gimana seorang guru itu menyampaikan kabar, kemudian mengabsen, berdoa, kemudian ada kegiatan intinya. Mungkin dalam kegiatan inti itu memberikan pertanyaan atau di kegiatan awal itu ada persepsinya juga, baru kita masuk ke kegiatan inti menyampaikan materi atau kemudian mengevaluasi atau menyampaikan materi-materi yang disampaikan ke anak itu. Mungkin kalau metode-metode yang dipakai, kalau biasanya guru itu bermacam-macam. Nah, kalau di sini kalau kita ambil misalnya salah satunya metode ceramah, atau nanti dilanjutkan anak itu disuruh diskusi dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian kalau setelah kegiatan itu mungkin di penutup seorang guru akan mengambil kesimpulan materi yang telah disampaikan, atau nanti memberikan lembar kerja siswa itu. Dalam proses itu sama. Nanti di kelas yang 2-nya juga seperti itu. Jadi dia dalam satu waktu bersamaan seorang guru menyampaikan di kelas 2 sekaligus itu. Baik Bu, itu dalam proses jalannya kelas rangkap yang pernah Ibu lakukan di suatu kelas. Nah, dalam proses pembelajaran kelas rangkap ini, apakah Ibu pernah mengalami kendala yang terjadi di saat proses pembelajaran kelas rangkap itu berjalan? Nah, apakah Ibu pernah mengalami kendala tersebut? Mungkin kendala yang sangat menonjol itu masalah pengelolaan kelas. Kadang karena dia sekaligus 2 kelas, sedangkan gurunya 1. Kadang kita ngelihat yang kelas ini, nah yang sebelah sana kelasnya ribut atau gaduh seperti itu. Jadi nanti kita pindah lagi yang di sebelah sini, yang di sana diem, yang di sini ribut. Nah seperti itu mungkin ya, tentang pengelolaan kelasnya. Itu dalam pengelolaan kelas. Di sini itu kendala Bu ya? Iya. Nah, dalam pembelajaran kelas rangkap juga, apakah Ibu mempunyai atau menggunakan model atau teknik yang pernah Ibu gunakan agar pengelolaan kelas tersebut bisa dikelola dengan baik, atau juga murid atau siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran secara tertib? Mungkin kalau model yang saya ini, mungkin kayak misalnya contohnya model 221, di mana seorang guru itu ya melaksanakan pengajaran dalam 2 kelas dalam waktu yang bersamaan. Itu salah modelnya itu. Oke. Pembelajaran kelas rangkap juga pasti mempunyai kelebihan yang pernah Ibu tahu atau pernah Ibu rasakan. Boleh Ibu ungkapkan apa saja kelebihan dari pembelajaran kelas rangkap ini, Bu? Kalau kelebihannya mungkin pengelolaan waktu yang lebih efisien, kemudian guru itu lebih menghemat tenaga, nggak harus mondar-mandir
lari ke sana, lari ke sini. Jadi dalam waktu yang bersamaan itu, dalam 2 kelas itu, guru itu bisa menyampaikan pembelajaran materi itu secara bersamaan. Jadi bisa menghemat waktu, kemudian menghemat tenaga juga, nggak capek itu. Mungkin. Ya, baik Bu. Itu yang namanya capek dalam mengajar kelas rangkap itu pasti pernah Ibu rasakan juga Iya. ya. Oh. Nah, itu untuk kelebihan. Nah, untuk kekurangannya, apakah pembelajaran kelas rangkap ini memiliki kekurangan khusus atau tersendiri, Bu? Mungkin dalam karena waktu yang sangat terbatas, jadi kadang kita antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu tidak maksimal. Maksud saya kurang efektif, kurang maksimal dengan waktu yang terbatas itu. Dalam proses pembelajaran. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, Bu. Cukup berkesan dan cukup menarik juga mendengar pengalaman Ibu mengajar, mendidik siswa sekolah dasar dalam kelas rangkap ini. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada Rina. Jika Rina memiliki kesalahan kata dan penuturan, Rina mohon maaf. Sama-sama. Selamat siang, Iya, Bu. selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, saya Bambang Husni dari Universitas PGRI Palembang. Sini saya ingin menanyai Ibu tentang kelas rangkap. Boleh saya, apakah Ibu di sini bersedia saya wawancarai? Bersedia. Boleh saya tahu nama Ibu? Nama lengkap Rosmia. Dari wali kelas berapa? Saya di sini wali kelas rendah, yaitu kelas 1. Lulusan UTPGSD Pangkal Pinang. Kalau boleh tahu lama masa mengajar di sekolah dasar berapa tahun? Mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Sekitar 5 tahun. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan Bu tentang kelas rangkap. Yang pertama itu, apakah Ibu pernah menerapkan pembelajaran kelas rangkap di sekolah? Pernah? Pernah. Jika pernah, bagaimana proses kelas rangkap yang Ibu lakukan? Yang dilakukan pada saat proses pembelajaran kelas rangkap yaitu yang pertama, utama sekali mempersiapkan RPP atau media ajar. Yang kedua, kelas harus dikondisikan sebelum kita memulai pembelajaran. Misalnya yang kelas 1 sebelah kanan, yang kelas 2 sebelah kiri. Maksudnya per baris gitu kan, tidak dicampur. Yang ketiga, melakukan apersepsi dengan tujuan memperlancar proses pembelajaran. Maksudnya kita sama-sama pembukaan, diperjelas bahwa saat itu kita akan melakukan kelas rangkap. Yang selanjutnya, menyampaikan materi inti dengan terlebih dahulu kita memberi tugas pada kelas yang satunya. Kemudian setelah diberi tugas, kita fokus ke kelas yang satunya. Jadi yang satunya nanti tidak mengganggu saat kita menjelaskan ke kelas yang satunya. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu tadi, apakah ada kesulitan atau kendala dalam pembelajaran kelas rangkap ini? Ada. Kalau boleh tahu contohnya seperti apa? Siswanya susah diatur. Sebab konsentrasi, dia akan buyar, dia akan bingung. Ini diajar dengan materi A dan yang ini diajar dengan materi B. Dia bingung, materinya tidak sama. Yang kedua, penyampaian materi tidak maksimal karena harus bagi waktu. Jadi apakah ada teknik khusus dalam penyampaian materi dalam pembelajaran kelas rangkap ini? Ada. Ada. Bisa Ibu ceritakan? Yang pertama itu harus banyak media. Sebab dengan banyak media, fokus siswa akan tertuju ke media. Yang kedua, intonasi suara harus besar, harus teriak-teriak biar mereka bisa fokus lagi ke kitanya, tidak ngobrol. Ya. Nah, yang terakhir pertanyaan saya,
menurut Ibu apa saja kelebihan dari pembelajaran kelas rangkap ini? Kalau bagi saya pribadi jelas kelebihannya yaitu efisiensi waktu. Sebab kita tidak mesti mengajar dalam waktu yang berbeda, tapi dalam satu waktu dengan materi yang disampaikan secara bersamaan. Ya, itu kan tadi kelebihannya. Terus kekurangan dari kelas rangkap ini apakah? Yang itu tadi penyampaian materi tidak maksimal, sebabkan fokus siswa tidak terbuyar. Iya. Seperti itu, dia tidak fokus karena mengingat di kelas dia ada kelas lain gitu kan. Ya baik Bu, itu saja yang saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan NIM 2018-143-111. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Dede Ansari selaku narasumber saya pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu Pak. Nama, wali kelas berapa, lulusan pendidikan, lama waktu mengajar, dan nama sekolah yang diajar. Nama Dede Ansari, Wali kelas berapa? wali kelas 4, Lulusan pendidikan, lulusan pendidikan S1 SD, lama waktu mengajar, lama waktu mengajar 5 tahun, dan nama sekolah yang diajar. nama sekolah yang diajarkan SD 16 Banyasin 3. Baik, terima kasih Pak. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu tentang pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, apakah Bapak pernah menerapkan pembelajaran kelas rangkap di sekolah? Untuk pelajaran kelas rangkap sudah pernah dilakukan di kelas. Jadi ada 2 kelas itu disatukan menjadi 1 kelas karena gurunya terbatas. Jadi diterapkanlah yaitu pembelajaran 2-2-1. Kemudian pembelajaran di kelas rangkap ini cara untuk memudahkan kita memantau siswa. Salah satunya pertama kekurangan tenaga guru, dan kedua kita dapat menyatukan kelas yang berbeda kelas. Jadi disatukan dalam satu ruangan. Kita mudah untuk memantau siswa dalam proses belajar. Nah, yang pertanyaan kedua, jika pernah, bagaimana proses kelas rangkap yang Bapak lakukan? Diterapkan yang dimaksudkan yang pertama tadi, itu diterapkan modelnya itu sangat banyak. Salah pertama yang saya pilih itu model pembelajaran komparatif. Komparatif itu diberikan beban kepada siswa agar siswa itu berperan aktif dan aktif untuk melakukan pembelajaran yang diawasi oleh satu guru. Karena di kelas rangkap itu guru posisinya di tengah-tengah, karena ruangan itu disekat menjadi 2 dalam satu ruangan kelas. Ini kita contohkan misalnya kelas 4 dan kelas 5 disatukan. Jadi materi-materi yang disampaikan di kelas rangkap itu, misalnya kelas 5 itu materinya kita bedakan. Jadi biar kita tahu bagaimana cara membelajaran kelas rangkap di kelas yang kita rangkapkan. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah ada kendala atau kesulitan yang terjadi ketika Bapak melakukan proses pembelajaran kelas rangkap? Tentu ada, karena yang namanya kita memilih, apalagi di ruangan yang berbeda disatukan menjadi 1, itu anak-anak kita terkadang-kadang itu sulit memantau. Satu kita kembali ke sebelah, yang satunya biasanya namanya siswa kan, apalagi siswa ini masa pertumbuhan, banyak yang kadang-kadang barangkali kita lihat banyak main. Jadi itulah yang kendalanya. Nah, yang keempat, apakah ada teknik khusus yang Bapak gunakan pada saat melakukan proses pembelajaran kelas rangkap? Ada. Jadi yang paling mudah itu diberi kelompok, buat kelompok agar mereka dapat bekerja sama.
Kalau dibuat kelompok itu anak-anak itu dia aktif. Nah, ini jadi dia belajar, tidak kita berikan beban untuk menyelesaikan materi pembelajaran yang sudah kita berikan, agar mereka tidak lagi istilah itu bermain-main. Itu saja. Dan yang kelima, menurut Bapak apa saja kelebihan pembelajaran kelas rangkap? Kelebihan dari pembelajaran kelas rangkap itu pertama, memudahkan, salah satunya pemantauan. Kemudian ya salah satunya adalah karena kekurangan guru, jadi dirangkapkan. Jadi kalau kelebihannya itu jadi disatukan, ya mudah untuk kita memantau dalam proses belajar mengajar. Baik, itu saja wawancara saya dengan Bapak Dede Ansari. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu pernah melakukan pembelajaran kelas rangkap di sekolah? Pernah. Jika pernah, bagaimana proses kelas rangkap yang Ibu lakukan? Prosesnya bisa dua kelas satu guru. Apakah ada kendala atau kesulitan yang terjadi Ada, ketika Ibu melakukan pembelajaran kelas rangkap itu? ada. Apakah ada teknik atau model khusus yang Ibu lakukan pada saat melakukan proses pembelajaran kelas rangkap itu? Teknik khususnya nggak ada. Menurut Ibu, apa saja kelebihan pembelajaran kelas rangkap ini? Kelebihannya dua kelas bisa diajar oleh satu guru.